Ya, langsung saja kita membahas terkait penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu saudara kita yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatera. Kita langsung ke Mas Ivan. Mas Ivan berbicara langkah dari pemerintah atau atensi dari Pak Presiden sendiri terkait kita apresiasi banyak pihak yang mau turun langsung, bahkan puluhan miliar bisa menggalang dana. Tapi atensinya seperti apa dan langkah dari pemerintah seperti apa mengawasi penyaluran bantuan ini agar tepat sasaran dan juga transparan? Ya, pertama Pak Presiden pada saat rapat terbatas di Aceh beberapa waktu yang lalu sudah menegaskan bahwa semua penanganan bencana ini harus dilakukan tanpa ada hambatan birokrasi. Ya, itu sudah tegas dikatakan oleh Pak Presiden bahwa aturan birokrasi itu agak kita kesampingkan sedikit lah sementara waktu ya dalam kondisi darurat begitu. Jadi Pak Presiden sudah tegas dan rasanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mensos, kami meyakini niat Pak Mensos itu baik bahwa penggalangan dana dari masyarakat, penggalangan bantuan dari masyarakat ini tepat sasaran dan juga tepat guna. Artinya kita bisa mendeteksi siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung jawab, bantuannya untuk dikemanakan, uangnya untuk apa gitu ya. Saya rasa niatnya sebetulnya baik gitu. Namun saya sih lebih memilih memposisikan ini sebagai dua keadaan ya. Ada keadaan normal dan keadaan darurat. Memang kalau dalam keadaan normal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tentang pengumpulan uang atau barang. Memang ada izin-izin khusus yang harus dimintakan. Misal kalau untuk tingkat kabupaten kota itu oleh Bupati Wali Kota. Kalau lintas kabupaten kota itu oleh gubernur dan seterusnya sampai tingkatannya ya. Lalu juga ada akuntan publik begitu. Nah, tadi berkaitan dengan sudah nyumbang lalu dipotong biaya itu sebetulnya sudah ada aturannya di peraturan pemerintah tahun 80. Saya lupa nomornya berapa, tetapi pada prinsipnya untuk biaya operasional itu sudah ditetapkan maksimal sebanyak-banyaknya 10% dari total sumbangan gitu. Itu untuk biaya-biaya operasional termasuk salah satunya untuk akuntan publik itu. Tetapi dalam keadaan darurat tentu perlu perlu diskresi, perlu penerapan khusus bahwa yang penting itu adalah kecepatan dalam menyalurkan bantuan. Ya, administrasi itu penting untuk pertanggungjawaban dan juga akuntabilitas, tetapi yang lebih penting adalah kecepatan menyalurkan bantuan. Dan pada saat rapat terbatas hingga kini pun Pak Presiden selalu mengapresiasi ya gerak bersama antar provinsi, gerak bersama masyarakat, sukarelawan dan juga lembaga donor begitu ya. Semuanya bahu membahu kita bersolidaritas terhadap bencana di 3 provinsi karena ini menjadi duka saudara sebangsa kita setanah air gitu. Jadi buat saya meyakini Pak Presiden punya niat yang baik, Pak Mensos juga punya niat yang baik dan kita semua sebagai aparat pemerintah harus memprioritaskan keselamatan warga dan juga penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna. Begitu. Oke. Maksudnya Mensos adalah dengan adanya audit ini distribusi bantuan juga bisa terdata. Betul, ya. betul. Kita langsung berbicara dengan Gus Irawan. Gus, distribusi bantuan di Tapanuli Selatan sejauh ini seperti apa? Apakah memang masyarakat sudah banyak mendapatkan bantuan yang tepat sasaran di sana? Ya, kami menjaga supaya tepat sasaran dan kami pastikan mestinya tepat sasaran ya karena kan targetnya adalah masyarakat kami yang terdampak bencana yang itu sudah terdata. Jadi kami ada posko utama di kantor Bupati, lalu Tapanuli Selatan ada 15 kecamatan. Kalau kemarin yang terdampak bencana ini 13 karena tiga hari terakhir sampai kemarin itu hujan, satu kecamatan kami lagi kemudian kebanjiran juga. Jadi sudah 14. Tadi yang saya kira diputar sebelum dialog ini, itu adalah di Garoga, di Tapanuli Selatan yang kemarin terjadi hujan lagi, kemudian masih sungai meluap lagi. Nah, jadi kemudian kita atur dari poskomando, lalu di setiap kami membagi 3 zona, zona 1, 2, 3, setiap zona itu 4, 5 kecamatan, dan di setiap kecamatan ada lagi posko logistik untuk mengalokasikan kemudian bantuan. Jadi berjenjang. Meskipun memang banyak masyarakat kita yang kemudian ingin menyalurkan langsung kepada masyarakat yang ada di penampungan-penampungan. Tapi tentu kami tidak membatasi, tetapi lebih banyak sesungguhnya datang di posko utama. Lalu kita distribusi melalui zona nanti kemudian ke kecamatan. Demikian juga harian kemudian dari
pos-pos kecamatan melaporkan kebutuhan logistik yang dibutuhkan di tempat-tempat penampungan yang ada di kecamatannya kepada koordinator zona, lalu koordinator zona kemudian ke posko utama. Nah, itulah kemudian kita atur setiap hari untuk pendistribusian logistik. Jadi saya kira hemat saya mestinya semuanya kita bisa lakukan tepat sasaran dengan pola itu gitu. Ya, Pak Bupati, sejauh ini untuk masyarakat atau para penggalang dana ini ada koordinasi juga nggak Pak dengan Pemkab terkait tadi kan dikatakan mungkin lebih banyak akhirnya penyaluran bantuan di posko utama padahal ada 3 zona. Nah, nantinya akankah mungkin diatur oleh Pemkab sendiri sehingga ada wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau atau terisolir atau belum pernah menerima bantuan ini nanti akan merata semua di sana, baik bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari masyarakat sendiri? Rasanya akan merata, tidak ada lagi wilayah yang nggak bisa kemudian kami jangkau, meskipun memang menjangkaunya tidak bisa dengan roda 4, lalu akan ada nanti pada titik sampai di mana roda 4 bisa, maka logistik itu dilansir ke titik sasaran dengan sepeda motor, atau dulu bahkan dengan berjalan kaki. Jadi sebetulnya semua sudah kami bisa jangkau dan juga pendistribusian logistik itu sudah juga merata. Karena tadi ini ada di setiap pos logistik di kecamatan ada, lalu di zona tadi ada, dan pola komunikasi ini kemudian yang kami lakukan. Jadi dari setiap kepala desa yang di tempatnya ada lokasi penampungan, lalu mengajukan menginformasikan kebutuhan apa di penampungan di desanya ke camat, lalu kemudian camat ke zona sampai kepada kami di posko utama. Jadi sebetulnya dengan pola itu kami yakini semua terjangkau, dan juga kemudian kami sebetulnya kebutuhan itu untuk besok misalnya masuk hari ini, jadi kita di posko utama pun sudah membagi tim untuk mengantarkan logistik siapa kemana begitu. Jadi rasanya sih dengan demikian semuanya bisa terjangkau dengan tepat sasaran. Oke. Mas Andika, tadi Mas Ivan bilang bahwa dalam rapat terbatas Presiden tegas begitu ya mengatakan salah satunya adalah jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dalam bencana ini. Dalam sisi politik sendiri, Anda melihat ada sosok-sosok yang mencoba atau pernah mengambil keuntungan dari kejadian ini nggak sih? Ya, bencana itu bisa menjadi satu panggung politik bagi siapapun, baik bagi pejabat publik ya maupun non pejabat publik untuk proses politik ke depannya ya. Jadi siapapun bisa memanfaatkan bencana sebagai panggung politik. Ya. Tetapi tentunya menurut saya ini hal kurang tepat sekali ya, karena semestinya ketika bencana itu terjadi yang dikedepankan adalah komunikasi yang empatik ya, bukan semata-mata mencari panggung politik ya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Jadi pejabat publik manapun ataupun seluruh stakeholder ya bangsa ini perlu mengedepankan komunikasi publik yang empatik. Nah, saya melihat bahwa tanpa memahami menempatkan komunikasi yang empatik, intensi yang sebagus apapun itu bisa ditafsirkan berbeda di mata publik gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi undang-undang ini sebenarnya sudah lama di tahun 60-an ya. Kemudian diturunkan dalam Permensos dan tentunya regulasi ini punya niat baik untuk melindungi masyarakat dari katakanlah penipuan, berkedok donasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika tanpa diiringi dengan komunikasi yang empatik dari para pejabat publik, ini bisa seolah-olah meredupkan semangat gotong royong, semangat solidaritas sosial yang sudah juga disampaikan oleh Pak Prabowo dalam rapat terbatas tanggal 7 kemarin. Jadi sebenarnya penting bagi kita semua, terutama para penyelenggara negara, pejabat publik, untuk mengedepankan komunikasi yang empatik. Karena kalau tanpa ini ya ini akan misleading kemana-mana. Dan kita tahu bahwa gotong royong sebagai satu kolektif movement bangsa ini itu DNA kita, dan semestinya kebijakan publik yang diturunkan dalam aturan-aturan birokrasi itu bisa menyerap prinsip ini. Semangat kegotong royongan jangan sampai meredup hanya lantaran proses birokrasi yang rumit
yang memang bisa jadi intensi juga positif gitu untuk melindungi publik. Tetapi yang dikedepankan adalah bagaimana prinsip gotong royong yang kita tempatkan sebagai survival mechanism bangsa ini untuk lepas dari berbagai macam masalah ini tetap hidup di tengah regulasi-regulasi yang ada. Ya, nanti mungkin boleh ditanggapi oleh Mas Ivan. Tadi dikatakan bahwa jangan sampai nih inisiatif warga ini terbelenggu begitu ya dengan banyaknya birokrasi yang ada. Tanggapan dari KSP sendiri terkait perizinan, audit yang selama ini juga menjadi perbincangan netizen. Jangan sampai niat baik kok jadi agak sulit begitu nanti. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, lanjut saja kita berbincang dengan narasumber. Saya mau ke Mas Ivan. Mas Ivan, menyambung pertanyaan saya tadi, bagaimana tanggapan dari Presiden, dari pemerintah, dari KSP sendiri terkait audit dan lain sebagainya, dan juga jangan sampai inisiatif warga ini terbelenggu dengan birokrasi ini, Mas. Ya, sebetulnya kan mekanisme audit itu kan bagian dari mekanisme untuk transparansi, akuntabilitas ya. Saya rasa sebuah sistem itu pasti dibuat untuk tujuan yang baik gitu. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa itu mungkin bisa berlaku dan cocok ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak bencana, dalam keadaan tidak situasi darurat gitu. Kalau dalam situasi darurat sih rasanya Pak Presiden sudah memerintahkan dengan jangan ada hambatan birokrasi. Ya, administrasi itu penting tapi nanti dulu lah gitu ya. Kita prioritaskan kepada kecepatan penyaluran bantuan. Soal penyaluran bantuan atau kebutuhan logistik ini kan juga masih banyak kekurangan dari kita. Kita akui ya, kita belum optimal gitu. Tapi pemerintah, Pak Presiden juga sudah menegaskan bahwa semua ini kita harus gerak bersama. Jangan ada yang menghambat, jangan ada yang mengambil keuntungan. Bahkan kalau ada kepala daerah yang meninggalkan tugas juga disanksi oleh Pak Presiden gitu ya. Jadi rasanya komitmen pemerintah, komitmen Presiden itu sudah jelas. Masyarakat silakan bantu. Mari kita bareng-bareng solidaritas untuk warga di 3 provinsi tersebut. Gitu. Mas, ini yang cukup menarik adalah penggalangan dana kan dilakukan oleh influencer yang bekerjasama dengan lembaga filantropi begitu ya. Tapi pemerintah kan juga melakukan begitu ya penggalangan dana yang sama begitu. Ini ada rencana kolaborasi atau enggak sih? Karena takutnya publik melihatnya seolah-olah ini saingan nih antara pemerintah dan swasta, sama-sama tujuannya baik membantu, tapi seolah-olah saingan, Mas. Ya, sebetulnya kan masalah kolaborasi ini mungkin lebih kepada kurang terekspos saja. Ya, sebagai contoh misalkan influencer Mas Ferry Irwandi, beliau kan sempat bikin konten dan menyampaikan terima kasih pada aparat TNI Polri dan PNPB karena sudah dibantu untuk menyalurkan, mendistribusikan bantuan. Tadi kan ada visualnya tuh Mas Ferry membagikan bantuan menggunakan helikopter dan segala macam ya. Saya duga itu helikopter milik pemerintah juga ya dari TNI AU. Jadi kolaborasi ini sudah berjalan sebetulnya, cuman mungkin kurang terekspos karena kan bagi pemerintah saat ini bukan lebih kepada exposure ya, tapi lebih kepada manfaat atau dampak nyata bagi masyarakat gitu. Lalu juga misalkan ambil contoh Mas Willy Salim, itu juga hadir ke lokasi bencana, saya rasa juga pasti minimal atas dasar kontribusi dari pemerintah daerah, minimal ya. Beliau bisa sampai ke lokasi bencana itu minimal dari pemerintah daerah. Minimal lagi juga dibantu amankan oleh personil TNI Polri, amankan gitu kan. Itu hal-hal standar, hal-hal basic yang pasti sudah dilakukan dan sudah terjalin kolaborasinya. Tetapi mungkin kan yang kelihatan di layar televisi, layar handphone itu hanya Mas Willy Salim. Tetapi saya rasa di belakangnya itu banyak aparat pemerintah, penyelenggara negara yang sudah berjibaku untuk berkolaborasi dan mempercepat penyaluran bantuan. Jadi ini soal cara pandang dan soal perspektif saja. Tapi saya rasa komitmen pemerintah sudah sangat tegas dan insya Allah silahkan kalau masyarakat ada yang mau terus berkolaborasi, kita terbuka. Karena pemerintah kan juga mempunyai posko-posko ya, ada di Halim, ada di Sultan Iskandar Muda, lalu juga ada di Kuala Namu. Jadi saya rasa semua aparat pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempercepat penyaluran kebutuhan logistik. Gitu. Baik, saya mau ke Pak Bupati. Pak Bupati, sejauh ini untuk penyaluran bantuan sendiri seperti apa Pak? Karena begini Pak, beredar di media sosial banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan seperti apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang pakaian bukan pakaian sehari-hari, mungkin dress dan lain sebagainya. Ada yang memberikan uang, sedangkan mereka hanya butuh makanan, tidak butuh uang saat itu. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Sehingga bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh masyarakat ini benar-benar yang dibutuhkan. Maka kami ada posko utama, sebetulnya kami mengharapkan bantuan itu datang ke posko utama.
Lalu kemudian untuk mengetahui kebutuhan dari setiap masyarakat kami yang ada di penampungan, itu kan tadi ada posko utama di kabupaten, ada pos ke zona di 3 zona untuk 14 kecamatan, lalu di setiap kecamatan ada posko lagi. Nah, lalu dari kecamatan kemudian mendata kebutuhan untuk esok dari setiap desa. Nah, itu yang sampai ke posko utama untuk kami persiapkan besoknya itu untuk kita antar. Jadi sebetulnya sudah kemudian by order gitulah ya, karena kita stocking kan di posko utama itu ada. Kalau nggak ada, nah di situ kita kemudian lakukan pengadaan secepatnya, karena tetangga kami kota Sidempuan itu tidak terlalu terdampak dari bencana ini, jadi masih ada, atau mungkin kami bisa pesan ke kota Medan. Jadi sudah seperti by order ini, Mbak. Kemudian berjenjang dari desa, penampungan, ke posko kecamatan, zona, lalu kemudian ke posko utama. Untuk kemudian permintaan kebutuhan besok itu hari ini kami dapatkan di posko utama, untuk besok pagi kemudian tim kami menuju tempat-tempat secara berjenjang ke kecamatan, dari kecamatan nanti ke penampungan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Andika, ini Pak Presiden sudah 2 kali ke sana meninjau langsung dan dijadwalkan hari ini datang kembali begitu ya untuk ketiga kalinya. Apa sih makna kehadiran Presiden di sana? Ya, itu untuk menegaskan bahwa negara hadir. Ya, ini kan selama ini banyak yang di media sosial juga ya mempertanyakan di mana negara dalam momen bencana ini gitu. Secara simbolik saya pikir penting Pak Presiden menegaskan kehadirannya di situ ya. Dan jadi kehadiran Presiden itu penting sekali. Selain secara simbolik menandakan bahwa ada negara di situ, meskipun secara organik perwakilan negara ada di situ, Bupati, Pak Gubernur ada juga di situ. Tetapi dengan kehadiran Presiden ini beda gitu ya. Ini mempercepat barangkali hambatan-hambatan di bawah, koordinasi-koordinasi di bawah yang selama ini tidak tersambung gitu. Dan kita lihat setelah rapat tanggal 7 kemarin, ketika Presiden itu mengumpulkan semua Panglima TNI, Kapolri, Bupati dan sebagainya, itu geraknya agak lebih cepat gitu ya, operasional di bawah. Dan saya pikir itu penting sekali gitu ya Mas ya. Karena memang saya setuju dengan Mas Ivan tadi, dalam kondisi bencana kita harus bedakan ini masa darurat. Jangan sampai orang nolong nunggu SK dulu gitu kan. Orang ingin membantu itu nunggu izin dulu, nunggu SK dulu. Sehingga birokrasi dalam kondisi krisis darurat perlu dikesampingkan gitu. Dan ini penting juga ya, kondisi ini dilembagakan ke depannya Mas Ivan dalam regulasi-regulasi kita. Karena kalau tidak, kebaikan-kebaikan yang spontan seperti ini yang sudah menjadi DNA masyarakat kita, yang secara sosiologis sudah hidup lama di tengah masyarakat kita ini, menjadi takut meredup gitu ya, karena kebijakan seolah-olah mengancam kebaikan spontan ini. Sehingga semangat gotong royong, kebaikan spontan di masa darurat itu perlu mendapatkan juga perhatian dalam struktur regulasi kita, Mas Ivan. Kita berharap juga semua pihak yang saat ini juga turun langsung untuk membantu para korban bencana ini dapat juga berkolaborasi dengan pemerintah ya, sehingga penyaluran bantuan ini dapat merata dan juga efektif dan juga tepat sasaran pastinya ya, Zah. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Mas Ivan, kemudian juga Mas Andika dan juga Pak Bupati sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.